Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi presentasi. Saya Eka Nanta Erlangga dari kelas Matematika 22C. Dan ini buat teman saya. Saya Melda Septia Manolang dari kelas Matematika 2022C dengan NIM 2203 02 140 83. Dan saya Wiladi Rahayu dari kelas Matematika 2022C dengan NIM 220 30 21 40 92. Baik, sebelum kita mulai pada materi inti kita, orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sharing-sharing kepada teman-teman semuanya mengenai materi presentasi dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Baik, saya yakin bahwa teman-teman semuanya sudah familiar dengan presentasi. Kita mungkin sudah mulai presentasi itu dari SMP. Tapi apa sih sebenarnya pengertian umum atau pengertian para ahli mengenai presentasi itu sendiri? Presentasi merupakan suatu proses menyampaikan ide, produk, ataupun hasil kerja dengan suatu tampilan yang dijelaskan di depan peserta forum presentasi. Presentasi ini merupakan gabungan kemampuan yang melibatkan hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan presentasi berbanding lurus dengan upaya untuk melatih diri dalam melakukan presentasi serta penguasaan teknologi informasi, sehingga kemampuan menyusun dan menyajikan bahasa presentasi dengan bantuan teknologi informasi, serta mampu merevisinya berdasarkan umpan balik dari peserta forum presentasi. Presentasi merupakan suatu proses dalam menyampaikan ide, produk, ataupun bentuk dari hasil kerja dengan suatu tampilan yang dijelaskan di depan peserta forum presentasi. Sementara itu, berdasarkan definisi KBBI, presentasi adalah suatu proses dengan tujuan memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan suatu hal dalam ranah diskusi atau suatu forum. Dari dua definisi tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa definisi presentasi adalah salah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada peserta forum presentasi. Atau lebih dikenalnya bahwa presentasi itu adalah kita berbicara di depan banyak orang, kita berbicara di depan khalayak umum. Presentasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu presentation, yang berarti menyajikan, mengemukakan, mengenalkan, atau menunjukkan. Dan kata presentation tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi presentasi. Informasi, gagasan, pendapat yang disajikan, dikemukakan, dikenal atau ditunjukkan dapat bersifat ilmiah dan populer. Akan tetapi, informasi yang paling sering disajikan dalam presentasi adalah informasi yang bersifat ilmiah, karena penyajian informasi ilmiah perlu perencanaan dan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan presentasi. Next. Nah, itu tadi adalah pengertian presentasi secara umum. Lalu beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi presentasi antara lain adalah yang pertama, dari Titik Triwidodo dan Didiko Kristanto, menurutnya presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Hal ini berarti bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Dengan penyampaian presentasi, pesan-pesan secara tulisan atau lisan ini diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik atau biasa disebut dengan presenter. Lalu yang kedua, menurut Erwin Sutomo,
Presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok pendengar. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu simpulan jika presentasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan melibatkan orang lain selain pembicara, sehingga pembicara harus mampu membuat presentasi menarik untuk diikuti. Pada umumnya, pendengar merasa bosan karena topik yang dibicarakan kurang menarik atau pembicara kurang mampu menyampaikan materi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menurut B. Curtis James, J. Floyd, dan Jerry L. Windsor mengemukakan bahwa presentasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen atau memiliki banyak persamaan dari berbagai tingkatan. Presentasi berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Berbagai alat bantu multimedia digunakan secara khusus melalui mode penyampaian yang interaktif, yaitu sumber dan penerima berinteraksi secara verbal. Next. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat presentasi itu sendiri? Jadi tujuan presentasi ialah menyampaikan informasi atau materi, membuat suatu ide atau gagasan, meyakinkan peserta, menghibur pendengar, memotivasi dan menginspirasi peserta untuk tindak tertentu, menyentuh perasaan dan emosi peserta, memperkenalkan diri dan melakukan promosi. Lalu manfaat presentasi sendiri ialah sebagai alat atau bahan paparan suatu pokok materi tertentu atau bahasan inti, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi seperti laptop, LCD, dan lain-lain tersebut, peserta biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar yang berhubungan dengan materi presentasi, memupuk mental yang ada dalam diri presenter. Karena untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan khalayak orang banyak itu membutuhkan mental, membutuhkan persiapan mental yang juga baik. Next. Lalu komponen presentasi. Dalam suatu forum diskusi atau presentasi yang ideal, umumnya diikuti oleh penyaji, penyimak, moderator, dan notulis. Adapun tugas dan kewenangan masing-masing komponen peserta presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyaji adalah orang yang mempresentasikan gagasan, pendapat, atau informasi. Dan yang kedua yaitu penyimak adalah orang yang menyimak presentasi yang sedang berlangsung. Nah, penyaji dan penyimak ini tidak bisa dipisahkan, karena kalau presentasi itu harus ada orang yang menyampaikan dan ada orang yang mendengarkan atau melihatnya. Dan yang ketiga yaitu moderator adalah orang yang bertugas memandu jalannya presentasi. Dan yang keempat, notulis adalah orang yang bertugas mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, konsep, gagasan, dan saran dari para peserta presentasi. Next. Lalu selanjutnya yaitu etika. Dalam sebuah forum presentasi, masing-masing komponen presentasi, mulai dari yang penyaji, penyimak, moderator, dan notulis, harus memiliki adab atau etika yang harus dipahami. Etika tersebut dimulai dari etika penyaji informasi. Yang pertama yaitu jujur, baik pada diri sendiri dan orang lain atas segala bentuk sajian yang disajikan dalam presentasi. Dan yang kedua yaitu menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Maksudnya, penyaji tidak merasa menjadi orang yang memiliki kemampuan yang melebihi peserta lain. Dan yang ketiga, tidak menghalangi atau memblokir gagasan atau pernyataan orang lain tanpa menawarkan usulan alternatif dan ketidaksetujuan yang beralasan. Dan yang keempat, tidak terlalu emosional. Tidak emosional dan menyerang penyimak pada saat mengemukakan ketidaksetujuan yang disampaikan baik itu dari peserta.
Materi selanjutnya adalah etika penyimak informasi. Yang pertama adalah menghargai pendapat penyaji ataupun penyimak lain, di mana dalam presentasi ini kita diwajibkan baik sebagai penyaji ataupun penyimak memiliki sikap menghargai satu sama lain, baik dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Yang kedua adalah menyimak jika ada yang berbicara. Kita selalu diajarkan untuk selalu mendengarkan ketika ada orang lain yang berbicara di depan. Maka dalam presentasi ini pun kita juga harus bertugas untuk menyimak jika ada yang berbicara dalam mengemukakan materi presentasinya. Yang ketiga adalah tidak terlalu emosional. Dan yang keempat adalah tidak menguji pengetahuan penyaji, di mana penyaji ini merupakan termasuk seseorang yang masih belajar untuk mengemukakan pendapatnya mengenai materi presentasinya. Maka kita sebagai pendengar ataupun penyimak diharapkan untuk tidak menguji pengetahuan dari penyaji tersebut. Kemudian adalah etika moderator saat presentasi. Yang pertama adalah mampu mengendalikan jalannya presentasi dengan baik. Moderator bertugas untuk mengendalikan jalannya presentasi dengan baik agar presentasi tersebut dapat berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan arahan dari moderator. Yang kedua adalah memahami materi dengan baik. Moderator berperan untuk mengendalikan jalannya presentasi, maka diwajibkan moderator harus memahami materi dengan baik serta mampu mengemukakan, mampu memberikan pandangannya mengenai materi tersebut. Yang ketiga adalah bersikap adil. Moderator harus bersikap adil baik kepada penyaji maupun kepada pendengar yang ingin bertanya ataupun mengemukakan pendapatnya. Kemudian etika notulis presentasi. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada jalannya presentasi. Notulis ini merupakan seseorang yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting dari presentasi. Maka diharuskan sebagai seorang notulis memusatkan perhatian kepada jalannya presentasi. Yang kedua adalah membuat kesimpulan terhadap hasil presentasi. Ketika seorang notulis sudah memusatkan perhatian kepada jalannya presentasi yang telah berlangsung, maka notulis bertugas untuk membuat kesimpulan atau poin-poin penting dari hasil presentasi yang didapat daripada penyaji. Yang ketiga adalah memberikan laporan tertulis, di mana notulis bertugas untuk memberikan laporan hasil dari presentasi yang telah diberikan oleh penyaji. Kemudian ini merupakan media presentasi. Yang pertama adalah mikrofon, yang kedua adalah LCD, yang ketiga adalah laptop, yang keempat adalah papan tulis, dan yang kelima adalah alat penerang. Yang ke-6 itu adalah software atau perangkat lunak, contohnya adalah Microsoft. Kemudian materi atau bahan presentasi ini terbagi menjadi tujuh hal. Yang pertama adalah materi harus mudah dibaca. Yang kedua adalah latar belakang slide yang sederhana, di mana presentasi ini harus memberikan materi dan latar belakang yang sederhana karena pendengar ataupun penonton dapat membaca presentasi ataupun mendengarkan presentasi dengan baik. Yang ketiga adalah grafik atau diagram. Presentasi yang baik harus disertai dengan gambar-gambar ataupun grafik dan diagram agar memudahkan pembaca untuk memahami materi presentasi. Yang keempat adalah isi dan tampilan slide. Isi dan tampilan slide harus secara jelas, singkat, dan lugas agar penyaji ataupun pendengar dapat memberikan materi dengan baik serta dapat mendengar materi presentasi dengan baik. Kemudian yang kelima adalah keterkaitan isi setiap slide. Slide dalam presentasi harus berhubungan satu dengan yang lain agar pendengar ataupun pembaca presentasi dapat memahami setiap runtutan materi yang diberikan oleh penyaji. Yang kedua adalah jangan terlalu banyak slide. Jangan terlalu banyak slide ini dimaksudkan agar pendengar ataupun pembaca presentasi tidak terlalu bosan untuk mendengarkan materi presentasi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah informasi tentang tindak lanjut dari presentasi.
Oke, teknik presentasi. Teknik presentasi ada penyaji harus membuat alur presentasi. Jadi, hal pertama yang dapat dilakukan oleh dalam pembukaan presentasi yaitu menyapa peserta yang hadir. Lalu menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting untuk memberi gambaran umum kepada penyimak tentang materi yang disampaikan oleh penyaji. Lalu kedua itu penyampaian isi presentasi. Dalam tahap ini, penyaji menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Penyaji perlu menjaga perhatian penyimak agar tetap fokus pada materi yang disampaikan. Lalu, penyaji harus memiliki keterampilan berbicara yang baik. Itu artinya penyaji harus mengemukakan pernyataan dalam kalimat yang benar, baik, dan menarik. Lalu, penyaji juga tidak boleh mengemukakan kalimat yang tak terlalu panjang dan kalimatnya berbentuk kalimat aktif. Lalu ada tahap terakhir yaitu penutup. Dalam tahap ini, penyaji wajib memberikan kesimpulan pada materi yang dipresentasikan. Oke, next. Oke. Teknik membuka presentasi. Yaitu pertama, bahasa tubuh yang baik dan tepat. Ini berlaku saat offline. Bila saat online, lebih diperhatikan pada keterampilan berbicaranya. Yang kedua ada mengucap salam pembuka. Terus yang ketiga itu memperkenalkan diri. Lalu keempat ada memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan peserta. Lalu kelima memperhatikan aturan presentasi. Lalu keenam menyampaikan struktur presentasi. Lalu yang ketujuh pastinya memperhatikan para penyimak atau para pendengar presentasi. Next. Oke. Pada saat presentasi pasti ada yang bertanya. Nah, pada saat ada yang mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban atau tanggapan, meminta klarifikasi, maupun berdiskusi dengan penyimak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mengulangi pertanyaan yang diajukan jika belum jelas. Lalu kedua, memberikan jawaban langsung, agar saat ada yang bertanya tidak langsung lupa. Jadi dijawab langsung. Lalu ketiga, meminta informasi tambahan jika memerlukan tambahan informasi. Lalu keempat, pertanyaan yang dijawab itu temponya yang cukup. Tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu bertele-tele. Langsung to the point. Lalu kelima, katakan terus terang jika tidak mengerti. Lalu keenam, menjaga emosi. 7, bila lebih dari satu pertanyaan, kalian bisa mencatat terlebih dahulu. Setelah mencatat terlebih dahulu satu persatu pertanyaannya, jawab satu persatu. Oke, next. Oke, ini biasanya pada saat presentasi pasti ada hambatan. Nah, itu hambatan itu ada dua. Ada hambatan di dalam diri sendiri, hambatan internal atau hambatan eksternal. Hambatan internalnya itu pertama gugup. Biasanya penyaji yang gugup itu tidak terlalu mengerti dengan apa yang materi yang ia sampaikan. Jadi dia bingung dengan apa yang harus disampaikan dari materi. Lalu kurang menguasai materi. Biasanya penyaji itu kurang menguasai materinya itu ini. Dia sudah mempersiapkan materinya, namun biasanya lupa pada apa yang harus dijelaskan. Jadi dia biasanya bergagap-gagap, kondisi tubuhnya juga berantakan dan lainnya.
Lalu ketiga, blank. Biasanya penyaji itu ada yang tiba-tiba diam, dia bingung ingin bicara apa. Oke, next. Oke, yang hambatan eksternal. Durasi presentasi yang berubah. Lalu kedua, penyimak tidak memperhatikan. Biasanya penyimak ini ada yang kurang kondusif, ada yang bicara sendiri, dan biasanya ini adalah tugas moderator untuk menenangkan dulu penyimak agar tetap fokus pada penyaji. Oke, next. Oke, kesalahan dalam presentasi. Pertama, ada transparan sebelum presentasi dimulai. Maksudnya penyaji ini membagikan printout yang sama dengan materi pada slide atau transparan sebelum presentasi dimulai. Kedua, penyaji membuat poin-poin yang hanya dipahami penyaji. Jadi ya, yang memahami poin-poin yang ingin disampaikan pada penyimak, yang paham hanyalah penyajinya diri sendiri atau dia sendiri yang berbicara. Yang penyimaknya belum tentu dia mengerti. Lalu ketiga, tulisan tidak terbaca. Ya, memang untuk penyaji itu tulisan juga mempengaruhi. Jadi tulisannya harus bisa dibaca oleh para penyimak. Keempat, visual PowerPoint tidak sesuai dengan materi. 5, ada penyajinya harus membuat power text. 6, timingnya atau waktunya yang sedang tidak mendukung. Spoiler, lalu jeda-jedanya tidak tepat atau kurang perjedaannya. 7, penyaji hanya sekedar membaca slide, tidak menjelaskan detailnya. Lalu penyaji hanya duduk. Ini berlaku saat offline. Jika pada online ya kita tidak tahu itu online. Nomor 9 itu tidak memberikan penutup berupa simpulan. Jadi mereka hanya menjelaskan namun tidak menyimpulkan pada saat berakhir. Dan 10, tidak ada kesempatan bertanya. Okay, next. Oke, sekian dari kelompok 2. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para pendengar di YouTube ya. Oke, sebelumnya jika kalian ada yang ingin bertanya, kalian tulis saja di kolom komentar. Nanti kami pasti akan jawab di antara 3 kami. Oke. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.